warga surga yang diberkati Tuhan. Hari ini Raja Wali Tim senantiasa melanjutkan misi surga di saat pandemi COVID-19 dalam serangkaian rally KKR penginjilan jalanan, dan saat ini kami sedang berada di tahap 108, ada di pusat kota Kawangkoan, dan senantiasa berada di cuaca yang bagus, yang baik sekali untuk kami melaksanakan misi surga ini. Terima kasih, mari kita ikuti terus penginjilan jalanan ini, bagikan lagi biar menjadi berkat buat banyak jiwa. Tuhan memberkati. Shalom. Satu dua. Cek 1 2. Shalom, selamat sore semuanya warga surga yang ada di pusat Kawangkoan. Saya Pendeta Jerry Sangir sebagai Ketua Pelayanan Harvester Misi Raja Wali Tim. Kami senantiasa sedang melaksanakan misi surga di dalam penginjilan jalan atau KKR jalanan, dan kami mendapat izin langsung dari Polda untuk melaksanakan misi surga ini. Dan sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020 kami sudah menjalankan misi surga ini, dan hari ini kami berada di pusat kota Kawangkoan pada tahap yang ke-108. Maksudnya hari ini kami KKR jalanan berada pada tahap yang ke-108. Artinya sudah 108 kali kami berputar di Sulawesi Utara, masuk di pasar-pasar, masuk di pusat-pusat kota, di terminal-terminal dan tengah kampung, untuk senantiasa menjalankan yang namanya misi surga KKR jalanan di tempat yang terbuka. Misi utama ini jelas justru karena adanya pandemi atau pandemi COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini kita tahu bersama belum berhenti. Nah, saudara tahu, sebelum kami menjalankan atau beribadah KKR jalanan ini, maka sesuai petunjuk daripada ketika saya mendapatkan izin, kami harus menjalankan yang namanya memberitahukan yang namanya protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga, di mana pemerintah menganjurkan kita lewat, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Karena corona ini sudah tahu dia masuk lewat mata, hidung dan mulut. Jadi karena itu kita diberitahukan supaya jangan lalai memakai masker dan harus rajin cuci tangan serta menjaga jarak. Ini adalah cara bagaimana kita menghindar daripada corona atau virus ini. Karena virus itu masuk lewat ketika ada orang yang sudah kena virus, dia mungkin bersin kena dengan kita, terus kena dengan kita, terus tangan kita pegang mulut, hidung, dia masuk dari situ virus ini. Nah, karena itu kita selalu diingatkan untuk senantiasa selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, saudara, kami di samping memberitahukan tentang protokol kesehatan yang harus kita lakukan, tetapi yang paling penting adalah kami melaksanakan misi surga ini untuk memberitahukan tentang protokol surga yang harus senantiasa kita ikuti dan jangan kita langgar. Apa itu protokol surga? Yaitu tetap kita menjaga iman kita supaya tetap terkoneksi, tidak error, tidak goncang. Apalagi kita tahu bersama bahwa hari-hari terakhir pada akhir zaman ini, iblis punya banyak cara untuk membuat kita jadi umat Tuhan yang senantiasa gagal, hancur, terputus hubungan dengan surga. Terlebih iblis bikin kita banyak yang goncang, banyak yang takut, apalagi menghadapi corona. Saya memberitahu saudara tahu, sebagai hamba Tuhan, kami bersama dengan tim Raja Wali ini bukan berada dari latar belakang yang baik-baik, tapi kami semua dari orang yang saya sendiri dari mantan preman dulu, dari dunia tambang, dan teman-teman saya pernah dari masuk penjara, pernah mantan napi. Kami semua boleh bersama-sama untuk menjalankan misi surga ini, tapi sudah bertobat, sudah berbalik kepada Tuhan, dalam arti yang sudah bertobat lama. Saya bertobat tahun 97 dan masuk di dalam misi penginjilan, dan sampai hari ini bersama dengan tim melayani bersama-sama. Jadi karena itu misi utama kami adalah bagaimana supaya kita jadi umat Tuhan, bahkan pemirsa yang senantiasa setia menyaksikan program ini, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Singapura, yang ada di Dubai, dan di Taiwan, yang saya tahu selalu sering mengikuti program ini. Kami sedang ada di pusat kota Kawangkoan, dan mungkin kalau Anda di luar negeri, Anda belum pernah ke Kawangkoan, kami ada di Kawangkoan, pusatnya tempat makan biakpong di sini, saudara ya. Jadi disinilah pusat kota Kawangkoan. Jadi kalau Anda sedang ada di luar negeri, kami ada di pusat kota Kawangkoan.
Kalau Anda datang ke Manado atau di Sulawesi Utara, sehingga di sini di Kawangkoan, di sini tempat yang baik sekali untuk kita bisa minum kopi di sini. Baik, puji Tuhan, kita akan langsung dekat ke KRI Jalanan ini, dan puji Tuhan kami senantiasa boleh ada dari polsek setempat, dari bidang kepolisian bisa sama-sama untuk bisa sama-sama mengikuti program ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat sore buat setiap warga Kawangkoan, selalu sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Raja Olitin Sulawesi Utara ada di tempat ini dalam misi Kerajaan Sorga Penginjilan Jalanan tahap 108 dengan izin Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atau Polda Sulut. Kami ada di tempat ini juga bekerja sama dengan polsek setempat, pemerintah yang ada di tempat ini, dan oleh karena anugerah Tuhan kami akan beribadah bersama dengan seluruh warga masyarakat. Saya percaya walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19 atau virus corona, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas kasih kuasanya. Selalu menjadi bagian kita. Dan saya mengajak setiap warga masyarakat yang ada di seputaran Kawangkoan, mari sama-sama kita bersyukur, meninggikan dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami menaikkan pujian syukur atas segala berkat-Mu di tahun 2021 ini. Menjadi bagian kami semua.
setiap kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau angkat setiap hati kami, masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini, untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu lewat penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kami saat-saat ini ya Tuhan, dalam posisi apapun kami saat-saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau tidak melihat semua itu, tapi Engkau melihat keadaan hati kami yang tetap rindu untuk menyembah-Mu, yang tetap rindu untuk menaikkan pujian di hadapan-Mu. Inilah setiap hati kami para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Inilah setiap hati kami para anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa korban syukur di hadapan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha kudus. Haleluya, haleluya. Dengan apakah kami boleh balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami membawa penyembahan kami? Sebab Engkau Tuhan Allah yang berserta dengan kami, sebab Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, dan Bapa di atas segala Bapa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
lebih dalam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan Kau hadir bagi kami, menjamah kami. Ya, amin. Bukan sekedar kami berdiri di tempat ini hanya menjadi penonton ya Tuhan. Ya Tuhan. Tapi ketika kami merasa kami jauh daripada Tuhan, ini adalah momen yang tepat untuk Engkau menyembah Tuhan. Engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam keluargamu, dan kemenangan boleh terjadi atasmu. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Ucapkan dari hatimu Tuhan. Kawan-kawan yang diberkati, yang setiap mulut bibir kita terus memuliakan dan meninggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memberikan kawan, Dia Tuhan yang menjaga setiap saudara-saudara. Sekali lagi sama-sama angkat suara katakan glory. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi Tuhan kami, hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Saatnya tiba kami akan bersyukur, meninggikan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya dalam kuasa puji-pujian ada mujizat Tuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya kelepasan terjadi. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Selamat sore warga masyarakat, kawan-kawan yang berkati Tuhan. Shalom. Satu kali lagi shalom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Bersama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, teramat baik, dan terlalu baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita iman, dan angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, dari utara ke selatan
Saudara, saya percaya kita semua merasakan kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Dia sumber kekuatan dan perlindungan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara. Dan saya gak perlu takut sebab kita percaya Mazmur 91 ayat 1 dan sampai 16 mengatakan kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berkata, Tuhanlah kekuatanku. Kasih tepuk tangan kepada dia, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami terus memuji nama Tuhan di tempat ini. Kawan-kawan diberkati, kawan-kawan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, masuk. Dia
lompat-lompat bersuka cita. Saya katakan kawan-kawan, sama-sama katakan diberkati. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kawan-kawan diberkati. Diberkati. Dahsyat. Dahsyat. Kawan-kawan diberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pujian dari seorang anak Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan pujian ini kiranya memberkati saudara semua. Akan selalu
Tuhan hadir, di mana Yesus hadir, terjadi sesuatu di situ. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kelegaan terjadi. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang hebat dan luar biasa. Di tempat ini Tuhan kami percaya Kau melawat kami semua. Bahkan yang menyaksikan program KKR jalanan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya mereka juga dilawat oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan. Daripada-Mu hikmat, pengharapan dan pewahyuan. Kami mau dengar berita dari surga. Kami mau dengar berita akhir zaman di masa COVID-19. Kami mau dengar kebenaran-Mu Tuhan, yang memerdekakan kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kami kepastian, memberikan kami kelegaan. Karena kami percaya hanya dalam kebenaran kami dimerdekakan, kami diberikan jawaban, diberikan kepastian hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau dengar suara surga, firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Amin. Shalom. Shalom warga surga, umat Tuhan yang ada di Kawangkoan pusat ini. Saya sudah katakan tadi, kami senantiasa sedang melaksanakan misi surga rally KKR penginjilan jalanan di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, dan di tengah-tengah kampung, di terminal-terminal. Intinya karena kita tahu sekarang ibadah-ibadah di gereja atau tempat-tempat tertutup tidak bisa lagi, karena virus ini rentan sekali masuk di tempat yang tertutup. Karena itu Tuhan memberikan saya visi sebagai ketua tim untuk menjalankan misi surga dalam mengadakan KKR di jalanan. KKR di jalanan itu kami tidak mengumpulkan massa, tetapi senantiasa berada di tengah-tengah kampung, di pinggir-pinggir, di tengah-tengah pusat-pusat kota, terminal-terminal, di pasar-pasar, untuk senantiasa Tuhan memberitahukan. Terlebih ketika kami live streaming seperti ini, banyak yang menyaksikan yang dari luar negeri. Itu tandanya bahwa hari-hari ini yang kita hadapi, yang kita alami, itu memang kita sedang berada pada hari-hari terakhir. Kita buka firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara mungkin Anda berkata, saya pendeta dari mana, asal dari mana? Kami semua tim Raja Wali tergabung dari interdenominasi gereja, dan kami tidak membawa dogma gereja, tidak menyampaikan tentang dogma gereja, tetapi menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita di saat kita sedang menghadapi keadaan dunia yang kita tahu bersama. Sedang kita tahu di mana kita dengar berita, lihat televisi, yang kita dengar kabar dunia ini cuma kabar yang menghancur, cuma kabar yang menakutkan, kabar yang menggoncangkan. Tetapi kita perlu dengar kabar dari surga, kabar sukacita dari surga, yaitu firman Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kita semua, yang akan memberikan jawaban buat kita. Dan kita sedang mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa. Saya ada di tempat ini bukan sebagai ketua partai atau pimpinan organisasi menyampaikan orasi politik, tetapi berada di sini sebagai hamba Tuhan untuk senantiasa menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan berita surga, supaya kita semua tetap memiliki pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah goyah. Apalagi menghadapi COVID-19 ini, Alkitab katakan dengar baik-baik bahwa Tuhan yang kita sembah, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan ingatkan kita semua ketika menghadapi keadaan dunia sekarang, memang Alkitab sudah mencatat semua yang kita hadapi itu sudah tertulis dalam Alkitab. Berarti kita cuma mau diingatkan oleh Tuhan bahwa kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita cuma diingatkan supaya jangan goyah, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas, sebab kita masih punya Yesus yang luar biasa. Kita harus temukan siapa kita. Kita harus temukan kita warga surga. Kalau kita warga surga berarti kita punya tujuan, kita punya kehidupan, kita punya kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Karena kita tahu Yesus mati di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Yang diselesaikan adalah Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita yang awalnya sudah ditentukan untuk hari malapetaka dalam kematian kekal, tetapi Yesus mengubah hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya tidak mengalami kematian kekal, tapi punya kehidupan kekal. Apa yang Yesus kerjakan waktu Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Seharusnya kita sudah hidup dalam kutuk, hukuman, penderitaan, sakit, penyakit, tetapi Yesus Kristus mengubah hidup kita untuk diberkati, untuk diubah menjadi punya sukacita di dalam kehidupan kita. Bukan lagi berada pada ratapan tangisan,
tetapi pada puji-pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengubah hidup kita dari kutuk menjadi berkat. Karena itu kita cuma diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus. Kita tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Dengar baik-baik firman Tuhan, kabar sukacita yang kita harus dengar di masa pandemi COVID-19 ini. Alkitab bilang, sebab inilah yang mengalahkan dunia. Pertanyaannya adalah, kita sedang menghadapi keadaan dunia seperti apa? Alkitab bilang, sebab inilah yang mengalahkan dunia. Semua yang berasal dari Allah, mereka akan mengalahkan dunia. Ingat baik-baik yang kita alami, yang kita hadapi di dunia ini. Alkitab sudah jelas mencatat. Yang pertama 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar akan terjadi dan sedang terjadi. Ketika masa sukar dinyatakan sedang terjadi, maka banyak manusia sifatnya berubah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini yang akan kita hadapi dalam dunia ini, yang kita alami dalam dunia ini. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar sedang kita jalani sekarang. Terus manusia akan mencintai. ketika masa sukar terjadi, ketika kebenaran terjadi, maka banyak manusia mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama lagi. Tidak tahu mengasihi. Kasih kebanyakan orang di akhir zaman mulai menjadi dingin. Terus Tidak mau berdamai. Ada perseteruan, pertengkaran, menyimpan dendam. Itu semua sedang terjadi di masa sukar, di masa keadaan dunia sedang mengalami kegoncangan. Terus Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah semua bisa menjalankan ibadah, tetapi ibadah mereka semua penuh kebiasaan. Ibadah mereka penuh dengan kebiasaan. Itu maksudnya mereka tidak lagi mengalami, merasakan, mempercayai yang namanya kedahsyatan mujizat Tuhan bekerja. Terus Tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu. Alkitab bilang keadaan manusia ketika menghadapi keadaan dunia yang senantiasa mengalami masa sukar, maka banyak sifat manusia berubah. Karena itu kenapa Tuhan mengingatkan kita semua, supaya keadaan dunia boleh berubah, masa sukar boleh terjadi, tetapi jangan berubah sifat kita. Jangan berubah sifat kita. Sifat kita harus punya sifat-sifat ilahi. Kita harus punya pola pikir surga, punya prinsip-prinsip surga. Itu yang Tuhan mau. Karena Alkitab katakan, waktu keadaan terjadi kegoncangan, banyak umat Tuhan berubah sifatnya. Karena itu tidak ada perlindungan surga lagi atas mereka. Tetapi Tuhan ingatkan kita, warga surga umat Tuhan yang ada di pusat kawan-kawan ini, bahwa kita masih punya Yesus yang mengingatkan kita semua supaya kembali memiliki prinsip-prinsip hidup, memiliki sifat-sifat ilahi yang Tuhan mau. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengalahkan dunia. Jadi yang pertama yang sedang kita hadapi dalam dunia ini yaitu masa sukar. Kedua, Hagai pasal 2 ayat 78. Hagai pasal 2 ayat 78. Ini semua keadaan dunia yang terjadi, bukan cuma hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia menghadapi keadaan ini. Cepat baca ya. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan SAW. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengoncangkan langit dan bumi, langit. Aku mengoncangkan langit, darat dan udara. Terus aku akan mengoncangkan segala bangsa. Alkitab bilang darat, laut, udara, semua digoncangkan, segala bangsa digoncangkan. Ada lihat nonton berita, so lihat Tuhan goncangkan darat, goncangkan laut, goncangkan
Alkitab bilang semua bangsa akan tergoncang ketika keadaan dunia menghadapi seperti ini. Itu jelas Alkitab sudah bilang, ini semua sudah tercatat dalam firman Tuhan. Berarti kalau ini sedang terjadi, berarti Alkitab sedang digenapi. Kita sedang berada pada hari yang terakhir. Berarti kita sedang mempersiapkan umat Tuhan menjadi mempelai Kristus. Ketika trompet berbunyi, maka engkaulah umat Tuhan yang dipersiapkan untuk naik ke surga. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi Alkitab bilang akan terjadi di mana masa sukar. Yang kedua, Alkitab bilang Tuhan izinkan kegoncangan terjadi, Tuhan izinkan ketergogongan terjadi. Itu namanya berarti karena memang Tuhan mau umat Tuhan di akhir zaman. Daniel 12 ayat 10 dikatakan begini, di samping kegoncangan, di samping masa sukar, maka umat Tuhan, gereja Tuhan akan menghadapi namanya proses disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Ini adalah proses, inilah masa pemisahan. Karena itu sebagai hamba Allah mengingatkan kita semua sesuai firman Tuhan, ini masa pemisahan. Jangan main-main dengan hidup kita, harus lebih sungguh-sungguh, sebab ini masa pemisahan, masa di mana Tuhan pisahkan yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Tuhan mau kita semua menjadi domba-domba yang setia. Gereja akan menghadapi keadaan yang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ketika ini terjadi, berarti Tuhan sedang mencari umat kepunyaannya yang tetap setia sampai akhir, tetap bertahan menghadapi kegoncangan dunia ini. Karena kenapa? Karena kita harus tahu ini keadaan yang terjadi sudah sesuai firman Tuhan. Baca ayatnya. Firman Tuhan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Wow, terus. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Ini semua akan terjadi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Dengar yang keempat, 1 Yohanes 18. Bahkan di samping itu, gereja disucikan, dimurnikan, akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan, dan akan muncul banyak antikris di akhir zaman. Baca ya. Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah waktu terakhir. Banyak antikris akan muncul. Dan saudara, Anda terjemahkan sendiri keadaan dunia sekarang. Dengan terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kenapa harus divaksin dan sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan mau beritahu kepada kita semua, saya tidak mau bilang jangan divaksin, saya tidak mau bilang harus divaksin, tetapi mari kita semua menentukan pilihan masing-masing. Karena kita tahu bersama, kita punya Tuhan Yesus telah memberikan kita vaksin yang luar biasa, yaitu darah Yesus yang berkuasa. Kita cuma perlu senjata surga, yaitu firman Allah. Tempat kita berbicara, darah Yesus perlindungan kita, iman kemenangan kita, serta urapan Roh Kudus kekuatan kita. Dan kita percaya itu senjata kita. Tetapi kita juga harus mematuhi peraturan, dan harus tunduk pada pemerintah. Itu semua harus kita jalani. Ketika kita jalani hal ini, cuma Alkitab bilang cuma orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya hikmat akan memahami dan mengerti. Karena Alkitab bilang akan muncul banyak antikris yang akan menyesatkan kita. Pola licik setan itu menyeret umat Tuhan akhir zaman untuk tersesat, terputus hubungan dengan surga. Pola licik setan membuat umat Tuhan kehilangan damai, kehilangan sukacita, cuma ada ketakutan, cuma ada goncangan. Tetapi dengarkan suara Tuhan hari ini, kita masih punya Tuhan yang besar, kita masih punya Yesus yang dasar. Katakan sama-sama haleluya. Jadi yang kita hadapi di dunia ini masa sukar, kegoncangan, gereja akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Akan muncul banyak antikris, akan muncul penyesatan nabi palsu. Dan 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan apa? Dunia ini sedang berada di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pola licik si jahat itu hanya membuat kita menjadi gereja yang masuk dalam kotaknya iblis. Dia bikin punya selubung, dia bikin kita banyak selubung-selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itu adalah selubung keraguan,
kita sehingga kita tidak lagi mempercayai tentang kebenaran. Tetapi Alkitab katakan, Matius 13 ayat 10-11, ketika murid-murid datang pada Yesus dan berkata, kenapa engkau memberikan kepada mereka perumpamaan? Yesus berkata, kepada yang lain aku berikan perumpamaan, tapi kepadamu aku buka rahasia surga. Perumpamaan itu artinya tidak mengerti. Perumpamaan itu masih bayang-bayang, belum memahami. Tetapi Tuhan buka rahasia surga kepada siapa? Kepada umat Tuhan yang hari-hari ini mencintai, lapar dan haus akan Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merindukan Yesus siang dan malam. Itulah umat Tuhan yang dicari oleh Tuhan akhir zaman. Karena itu Alkitab katakan, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saya perhatikan, saudara tahu, ketika keadaan dunia ini kita hadapi sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah mengalami kegoncangan, masa sukar, muncul banyak antikris. Maka Alkitab bilang, untuk menghadapi keadaan dunia yang penuh misteri, yang berada di bawah kuasa si jahat, Alkitab bilang cuma orang yang punya sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahi, yang akan mengalahkan dunia. Oke, pertanyaannya, Pak Pendeta, coba jelaskan kepada kami, sifat-sifat ilahi apa yang harus kami miliki supaya kami bisa mengalahkan dunia ini? Kejadian pasal 6. Baca ayat 5, 6 dan 7, 8. Kejadian pasal 6. Saya menuntun kita semua masuk dalam pembacaan, mundur di ayat Kejadian pasal 6 tentang sama Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 5, 6, 7, 8. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terus? Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab bilang ketika Tuhan menilik bumi, pada Kejadian pasal 6, Tuhan bilang, aku melihat di bumi, aku mendapati umat-umatku senantiasa sudah menyeleweng, sudah punya kecenderungan hati menyakiti hati Tuhan. Itu Kejadian pasal 6, itu pada zaman Nuh. Kalau Anda buka Matius 24 ayat 37, di situ dikatakan menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia, keadaan manusia akan sama seperti pada zaman Nuh. Akan sama persis. Samanya di mana? Samanya adalah semua orang pada zaman Nuh mengikuti arus dunia. Mengikuti arus dunia itu artinya mereka terseret kekuatan dunia, di bawah kuasa si jahat. Pengaruh dunia membuat umat Tuhan mudah sekali kompromi dengan dosa. Itu di zaman Nuh sudah terjadi. Alkitab bilang saatnya di akhir zaman juga sama. Banyak umat Tuhan, hati mereka, kehidupan mereka sudah punya kecenderungan untuk menyakiti hati Tuhan. Tetapi ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pada zaman Nuh hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Kenapa? Karena Alkitab bilang Nuh mempunyai sifat ilahi, mempunyai sifat dari surga. Sifat yang dimiliki oleh Nuh pada zaman Kejadian pasal 6. Alkitab bilang Nuh berketetapan untuk lawan arus dunia. Dia ikut arus ilahi. Nuh berkata, aku berketetapan untuk ikut arus kebenaran, terkoneksi dengan surga. Dia lawan arus dunia. Berarti yang mengalahkan dunia di akhir zaman cuma orang yang punya sifat ilahi. Sifat ilahi yang pertama adalah berani melawan arus dunia, ikut arus ilahi. Berani melawan arus dunia, ikut arus kebenaran. Jangan kompromi dengan dunia ini. Jangan kompromi dengan keadaan dunia di bawah pola licik setan. Tetapi ambil keputusan hidup benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ambil keputusan ikut arus ilahi. Tetapkan hatimu, teguhkan hatimu. Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Dia berkuasa memberi kemenangan atas kita, memberi kemenangan atas umat Tuhan. Karena itu sifat yang pertama yang perlu kita miliki. Hai umat Tuhan, warga surga yang menyaksikan program ini, ambil keputusan untuk memiliki keberanian lawan arus kebenaran, lawan arus dunia dengan kompromi-kompromi. Dan
dan kita ikut arus ilahi, yaitu melakukan yang benar, berkenan kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan yang tidak mudah goyah. Ini sifat yang Tuhan cari di akhir zaman. Ini sifat yang dicari oleh surga, di mana Tuhan mau cari kita semua yang tidak kompromi dengan dosa, yang tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya walaupun menghadapi kegoncangan dunia, kita tidak mudah terpengaruh. Dalam kondisi apapun, kita tidak kompromi dengan dosa. Itu yang dimiliki oleh gereja yang punya sifat ilahi. Yang kedua, sifat ilahi apa yang Nuh miliki? Alkitab bilang, Nuh ketika Tuhan perintahkan membangun bahtera di atas gunung, Nuh lakukan itu. Dia tidak membantah, tetapi Nuh melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Alkitab bilang di akhir zaman, mari miliki sifat ilahi seperti yang Nuh miliki. Yang pertama, berani lawan arus dunia, ikut arus ilahi. Yang kedua, mari lakukan yang benar, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa melakukan yang benar, berkenan dan sempurna? Dan apa buktinya yang aku lakukan benar, yang aku lakukan berkenan dan sempurna? Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 6 Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saudara, saya di sini, kami tim tidak membawa mimbar. Tidak membawa mimbar karena mimbar itu kita sendiri menyampaikan kebenaran dan firman itu ada pada kita. Jadi saya tidak mempersiapkan ayat-ayat Alkitab, saya tidak mempersiapkan ayat Alkitab, tidak mempersiapkan tema khotbah, tetapi saya mempersiapkan hidup saya untuk jadi alatnya Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Karena itu, apa yang kita dengar hari ini benar-benar berita benar, berita yang benar dari surga. Karena semua berkaitan dengan firman, karena firman itu kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yes. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan Alkitab bilang orang yang punya sifat ilahi, dikatakan begini, Nuh itu dia melakukan yang benar, berkenan dan sempurna. Nah, saudara tahu Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, di situ ada 4 kehendak Tuhan yang perlu kita mengerti. Kehendak Tuhan yang pertama, Alkitab bilang begini, kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, dalam keadaan apapun, masa sukar, kegoncangan, COVID-19 merajalela, tapi Tuhan bilang, hendaklah kamu tetap di dalam Yesus. Bilang amin. Amin. Tetap di dalam Yesus itu maksudnya tidak bergeser. Tetap dalam Yesus itu maksudnya tetap berdiri kokoh, tetap percaya pada firman-Nya, pada janjinya, tetap terkoneksi dengan surga. Jadi dalam keadaan apapun kegoncangan terjadi, jangan pernah goyah. Tetaplah dalam Yesus. Jangan kita menghadapi keadaan dunia sekarang. Ya, maaf saudara tahu, kami sini bukan datang menghakimi, tapi semua yang pernah saya alami dulu itu adalah manusia lama. Apa itu manusia lama? Namanya manusia lama belum terkoneksi dengan surga. Namanya kehidupan yang lama itu betul-betul menyakiti hati Tuhan. Yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu semua itu menyakiti Tuhan. Itu semua saya lakukan. Namanya manusia lama. Jadi begini, ketika sudah jadi manusia baru, ketika sudah kenal Yesus, berarti hidup kita tetap terkoneksi dengan surga. Jadi kalau sudah jadi manusia baru, sudah menjadi umat Tuhan yang jadi warga surga, berarti tetaplah tunjukkan sifat-sifatmu. Engkau betul-betul anak Tuhan, engkau anak Tuhan, engkau betul-betul punya perbedaan. Orang-orang dalam Tuhan punya perbedaan. Jadi jangan tetap hidup kita tetap punya sifat-sifat yang menyakiti Tuhan, tetap punya sifat-sifat yang senantiasa mengikuti keinginan dunia, keinginan daging. Tetapi berubahlah hidup kita memiliki kehidupan yang senantiasa memiliki sifat ilahi, yaitu tetap di dalam Yesus. Yang kedua, tetap berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan tetap mengucap syukur. 4 hal ini yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tetap dalam Yesus, berakar dalam Yesus, bertumbuh dibangun dalam Dia, dan tetap mengucap syukur. Waktu kita ada seperti ini, sifat ilahi muncul. Engkaulah umat Tuhan yang pasti mengalahkan dunia. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saudara, dan yang ketiga,
sifat ilahi yang perlu kita miliki untuk mengalahkan dunia. Alkitab bilang begini, lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk di bahtera itu yang dia sudah buat. Masuklah Nuh di bahtera itu. Kejadian pasal 7. Dan Nuh masuk di bahtera itu menunggu waktu Tuhan. Dia masuk di bahtera itu dan dia menunggu waktu Tuhan. Ingat baik-baik sifat ilahi yang perlu kau miliki menghadapi keadaan dunia di akhir zaman. Belajar hidup kita mengikuti waktu Tuhan, sabar dan ikut waktu Tuhan, sabar dan hidup di dalam kairosnya Tuhan, waktu Tuhan. Jangan melampaui waktu Tuhan. Jangan kita ada di luar waktu Tuhan, ada di jalur yang lain. Alkitab bilang Nuh masuk di bahtera itu, dia diam menunggu waktu Tuhan. COVID-19 sampai hari ini belum muncul. Mulai muncul vaksin-vaksin dari A, vaksin B, vaksin C. Itu cara pemerintah untuk membuat banyak kita diselamatkan dari COVID ini. Itu baik sekali karena tidak ada pemerintah kita yang mau untuk umatnya semua binasa. Semua negara-negara mempersiapkan vaksin-vaksin untuk senantiasa umatnya, warganya terhindar dari COVID, dari corona. Itu baik saudara. Dan tapi yang lebih dahsyat, yang lebih baik adalah Tuhan tidak pernah inginkan umatnya binasa. Dia tidak pernah inginkan umat kepunyaannya itu binasa. Dia tidak pernah izinkan umatnya senantiasa kehidupan mereka terombang-ambing, tidak punya tujuan. Karena itu Tuhan Yesus mau kita semua memiliki tujuan. Kita diperlengkapi senjata Allah. Kita punya perlindungan dari surga. Itu yang perlu kita tahu. Karena itu sebagai hamba Allah, COVID memang ada, Corona memang ada, belum berakhir sampai hari ini. Tetapi nasihat saya sebagai hamba Tuhan, sesuai firman Tuhan, mulai hari ini jangan besar-besarkan COVID, jangan besar-besarkan Corona. Jangan tiap hari yang kau pikirkan, yang kau ceritakan cuma dahsyatnya Corona, banyak yang mati karena Corona. Dengar baik-baik, kalau kita selalu besar-besarkan Corona, selalu bicara tentang Corona, cuma bicara COVID-19, maka itulah yang akan masuk di tingkat jiwa kita. Itu menggoncangkan jiwa kita. Mulai hari ini besarkan nama Yesus, besarkan Tuhan Yesus. Dia Raja Tuhan kita, berkuasa. Dia berkuasa. Hidup kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan, telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Karena itu besarkan Tuhan Yesus. Dia dahsyat dan luar biasa. Efesus 1:19 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kehebatan kuasa Tuhan berkuasa di atas semua nama-nama yang dapat disebut. Efesus 1:19. Firman Tuhan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Alkitab bilang betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Persoalanmu punya nama, penyakitmu punya nama, Corona, COVID-19 punya nama. Alkitab bilang semua nama-nama itu sudah takluk di dalam nama Yesus, sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kuasa yang Tuhan berikan, kuasa dalam nama Yesus itu sudah diberikan kepada jemaat. Engkaulah umat Tuhan, sudah lebih kuasa. Berarti tidak ada nama-nama lagi yang engkau pikul hari-hari ini. Nama beban masalah, beban persoalan, sakit penyakit hari ini sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Karena itu hari ini yang ada pada kita cuma kasih sayang Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Nama Yesus, nama yang berkuasa, itu yang ada pada kita. Kalau itu ada pada kita, Alkitab bilang engkaulah umat Tuhan yang mempunyai sifat ilahi, yang selalu hidup berjalan sesuai waktu Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, sabar hidup kita, sabar berjalan bersama dengan Tuhan, sabar menghadapi apapun. Karena dalam Tuhan, dalam kesabaran, engkau akan engkau akan alami kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Dan saudara tahu, dan yang keempat, Alkitab bilang Nuh ketika sudah pada waktu Tuhan,
Tuhan mengingat Nuh di dalam batra itu. Waktu air sudah kering, Tuhan mengingat Nuh di batra itu, dan Tuhan menyelamatkan Nuh. Alkitab katakan, jika Anda punya sifat-sifat ilahi seperti tadi saya sampaikan, pasti Alkitab katakan kasih sayang Tuhan tetap nyata atasmu. Tuhan selalu mengingat hidup kita. Alkitab bilang Tuhan selalu peduli atas hidup kita. Warga surga umum Tuhan yang ada di pusat kota Kawangkoan yang menyaksikan program ini lewat KKR jalanan ini, misi surga yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan mengingatkan kita semua untuk mengarahkan dunia ini. Mari punya sifat-sifat ilahi dari surga. Mari jangan kompromi dalam segala hal. Lawan arus dunia, ikut arus ilahi. Dan yang kedua, engkau harus tetap dalam Yesus, bertumbuh, berakar, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh, mengucap syukur, serta harus banyak hidup dalam kesabaran dalam Tuhan. Sabar menunggu, ikut waktu Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus, dan lakukan yang benar, berkenan dan sempurna di depan Tuhan. Maka saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan pernah goyah. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasih-Nya nyata atasmu, rancangannya nyata atas kita. Dan ditutup dengan Yesaya 41 ayat 16, Yesaya 41 ayat 10. Dan dengan demikian Alkitab katakan, di akhir daripada firman surat Tuhan hari ini, mari berdirilah kokoh, hidupmu jangan pernah takut, sebab engkaulah umat Tuhan, kepunyaan daripada Allah, ditebus dengan darah Yesus. Engkaulah umat Tuhan yang mewarisi negeri yang Tuhan janjikan di dunia akhir zaman ini. 2021 kita tahu bersama, setiap tahun berganti tahun, tidak ada tahun yang dikatakan baik, tetapi yang baik, yang luar biasa adalah semua boleh bergoncang, masa segala boleh terjadi kegoncangan, tetapi Yesus berkata, aku Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yesaya 41:10. Firman Tuhan, janganlah takut, karena itu janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab janganlah goyah, janganlah bimbang, sebab Tuhan kita janjinya ya dan amin. Sebab sesungguhnya kasih sayang Tuhan itu nyata bagi kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan meneguhkan kita pada saat ini, meyakinkan kita semua bahwa engkau warga surga, ditebus dengan darah Yesus. Engkau harus punya sifat-sifat ilahi ini, supaya engkau akan dikalahkan dunia di bawah kuasa si jahat. Terus, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Di saat-saat masa sukar, di saat-saat kegoncangan, Alkitab bilang, aku menggendong engkau, aku menuntun engkau, membawa engkau pada kemenangan dan kepastian. Terus, dan sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Dan dengan demikian Alkitab katakan, sesungguhnya karena itu setiap hari mari pastikan hidupmu tetap terkoneksi dengan surga. Amin. Setiap hari jaga hatimu untuk jangan tercemar. Setiap hari jangan pernah takut menghadapi apapun, termasuk berita-berita, termasuk keadaan yang kita hadapi tentang COVID-19. Karena misi utama kami adalah Tuhan membawa kita semua untuk menyampaikan bahwa kita masih punya Yesus yang luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Dia Immanuel yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama haleluya. Katakan amin. Amin. Tangan yang mulia bagi Tuhan. Yes. Saudara, mari kita semua merenungkan firman Tuhan ini. Dan Evangelis Habil akan berdoa, menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam doa. Silakan. Musik-musik. Terima kasih untuk hari ini, sore hari ini. Kami telah diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Berkenanlah
Sebab bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya ada bagi kami dan terus tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus di sore hari ini, di mana Engkau telah menguatkan kami dengan kuasa firman-Mu. Sebab kami percaya Alkitab berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, maka dia tidak akan kembali begitu saja, melainkan firman itu akan bekerja sesuai dengan kekuatan kuasa firman itu. Sebab itu hari ini telah disampaikan bagi kami, janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu, karena engkau masih punya Tuhan yang luar biasa. Maka kami percaya firman itu akan bekerja dengan kuasa firman. Ketika disampaikan janganlah takut, maka kami tidak akan takut. Janganlah bimbang, maka kami tidak akan bimbang. Janganlah ragu, maka kami tidak akan ragu, karena kami tahu kami punya Tuhan dahsyat dan luar biasa yang terus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Alkitab berkata, di mana kedua tiga berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya hari ini ketika kami ada di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, mengadakan ibadah di tempat ini, maka kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan ketika Tuhan hadir, maka Tuhan melawan semua masyarakat yang ada di kota Perantauan ini. Tuhan melawan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka lemah, mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka cemas. Tapi hari ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jawaban Tuhan berikan jawaban di sore hari buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sebelum kita katakan Tuhan kami Tuhan yang maha hadir, dia hadir dimanapun kami berada. Ketika hati kami tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan hadir di daerah ini, Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap masyarakat yang ada di seputaran tempat ini. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawan mereka dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan melawan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar terjadi perbuatan di tempat ini, terjadi lawatan di tempat ini, terjadi lawatan Tuhan, terjadi lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami doa di sore hari ini, kami tidak lagi mengandalkan roh kultisme dalam nama Yesus, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus, atmosfer daerah ini diubah oleh Tuhan. Tidak ada atmosfer kultisme, melainkan hanya ada atmosfer kuasa Tuhan yang menguasai daerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa buat pemerintahan yang ada di kawan-kawan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada di kawan-kawan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menganugerahkan hikmat bagi mereka, Tuhan yang menganugerahkan segala isi hati Tuhan bagi mereka, supaya ketika mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada di daerah ini, maka semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami doa dalam nama Yesus untuk semua masyarakat yang ada di daerah kawan-kawan ini, biar Tuhan yang menaruhkan roh takut akan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak takut dengan keadaan dunia yang bergoncang, mereka tidak takut dengan keadaan dunia yang sedang menghadapi masa sukar karena adanya COVID-19, tetapi mereka hanya terus memandang kepada Tuhan yang luar biasa, sebab mereka tahu jawaban semuanya datangnya daripada Tuhan, pertolongan datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga restoran yang sudah memberikan izin kami untuk adakan ibadah di depan restoran mereka. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, yang sudah memberikan strong diberkati dalam nama Yesus. Rumah makan, rumah kopi ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin usaha mereka diberkati, dan mereka akan melihat penyertaan Tuhan kerja
terjadi bagi mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami doa buat Sulawesi Utara, biar Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Sulawesi Utara ada dalam genggaman tangan Tuhan. Walaupun ada mengalami bencana alam, tapi kami percaya kami tetap punya Tuhan yang luar biasa. Kami tetap punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih tim yang sudah melayani. Biar Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari yang diberkati, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah penginjilan jalan di tempat ini, kita akan bersyukur dengan satu pujian bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan. Semangat saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang dicurahkan bagi setiap kita semua. Bisa dikalahkan oleh masa dan rancangan. Jika Allah di pihak kita, siapa
kasih setiapmu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu yang melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu, kami tersungkur di kakimu ya Tuhan, datang merendahkan hati, merendahkan diri di negeri ini untuk senantiasa berdoa memohon kepadamu ya Tuhan atas pandemi COVID-19 yang senantiasa dialami oleh dunia, Indonesia, Sulawesi Utara. Kami datang tersungkur di kakimu ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, dokter di atasnya dokter yang sanggup dan berkuasa untuk memulihkan, untuk melepaskan, membebaskan, menyembuhkan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan lewat COVID-19 atau Corona. Kami percaya Tuhan Yesus, semua belum bisa dapat mengetahui kapan COVID ini berhenti. Semua dunia boleh dengan kecanggihan bisa mendapatkan vaksin yang ada, tetapi kami tahu Engkaulah dokter di atas dokter. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami mau berdoa dari negeri ini Tuhan, atas Indonesia, atas dunia yang dilanda COVID-19. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu, bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan belas kasihan-Mu turun atas dunia ini, atas
orang yang mati tapi semakin meningkat. Tetapi kami tetap percaya Yesus Kristus Tuhan kami dahsyat dan luar biasa, menyatakan pembelaannya, menyatakan kuasanya. Karena itu kami mewakili semua umat-Mu ya Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, berlutut di kaki-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jika mereka sudah kena virus atau positif COVID-19, biar kami nyatakan hari ini Tuhan, dengan kuasa darah Yesus mereka ditaklirkan, mereka dinyatakan negatif oleh kesembuhan ilahi pada Tuhan Yesus. Dan bagi kami semua, biar terlindung oleh kuasa darah-Mu Yesus dari virus ini. Karena kami tahu kami punya imunisasi dari surga, punya kekebalan tubuh dari surga, punya darah Yesus perlindungan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Ini doa khusus kami Tuhan sebelum mengakhiri KKR Jalanan pada tahun ke-108 ini. Terpuji-puji nama-Mu. Ini doa kami, ini doa permohonan kami Tuhan. Kami alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat mendoakan doa, pokok-pokok doa yang masuk di live streaming, yaitu ada minta doakan dari, ada yang minta doakan atas anak mereka yang sakit, atau ada yang minta doakan oleh karena mereka tidak bisa mengalami lagi kelegaan oleh karena tekanan. Dengarkan baik-baik, biarlah kuasa Tuhan ada atas-Mu yang senantiasa menyaksikan program ini, yang dari Bandung, dari Kalimantan Barat, dari Jawa, dari Indonesia, bahkan dari luar negeri, dari Dubai, dari Taiwan, dari Singapura, dan semua yang senantiasa selalu mengikuti program ini. Dengar baik-baik, kuasa surga turun atas-Mu, pengurapan Allah turun atas-Mu. Seperti kami mengalami suasana surga di tempat ini, maka kamu juga yang di sana yang menyaksikan program ini juga dilawat oleh Tuhan. Terima pengurapan, terima kuasa pemulihan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kegerejan. Kami melepaskan berkat kepolisian yang ada di sektor Kawangkoan yang ada Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Kepolisian yang ada di Polresta Minasa, bahkan dari kepolisian Polda Saudara yang memberikan kami izin dalam mengisi program surga ini di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Bahkan tim kerja, tim terpadu COVID-19 yang dipercayakan Tuhan. Bahkan kami lepaskan berkat yang mengalami bencana yang ada di Manado dan beberapa daerah. Biarlah Tuhan dan kekuatan kami, Tuhan dan kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan menutup ibadah hari ini. Terimalah berkat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, rumah makan, borong, nata, diberkati Tuhan. Juga rumah makan Sarina dan semua toko-toko yang ada di sekitar sini diberkati Tuhan. Angkatlah tangan dan kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Maka kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap kali kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan-Mu, maka Tuhan akan turun tangan bagi kami. Ketika Tuhan turun tangan, maka Tuhan akan ganti berperang. Ketika Tuhan ganti berperang, maka kami akan mengalami kehidupan yang betul-betul hidup tinggal di bumi sama seperti di surga. Merasakan, mengalami bahwa Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang bersyukur dan mengangkat tangan, mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Jadi saya sebagai ketua tim pelayanan Raja Wali mengucapkan terima kasih sekali. Yang pertama buat
Rumah Kopi Terunata yang memberikan kami izin, memberikan kami strong. Dan yang kedua, pihak yang terkait dalam hal ini kepolisian, Polsek Kawangkoan, juga pemerintah kecamatan yang telah bersama-sama bekerja sama, karena memang kami tidak bisa bergerak bebas kalau tidak punya izin langsung dari Polda, tapi berkoordinasi dengan Polsek setempat. Terima kasih. Tadi juga ada beberapa personil yang bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Dan semua yang boleh bersama-sama bersama-sama dari awal ibadah tadi sampai sekarang masih bertahan. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kita cuaca yang luar biasa, cuaca yang cerah, padahal sebetulnya ini adalah musim hujan. Nah, saudara, sebelum kami ada di tahap 108 ini, kami ada di tahap 107, ada di pusat kota Languan, dan setelah ini kami akan ada di pusat kota Air Madidi dan masuk ke Manado, berputar lagi sesuai dengan jadwal-jadwal yang Tuhan taruh di hati kami untuk bergerak di dalam misi ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk pemirsa yang tetap setia, terima kasih sekali atas kebersamaan kita. Mungkin 1,5 jam ini hampir 2 jam kita beribadah, kita tetap mengikuti live streaming ini. Puji Tuhan, terima kasih sudah membagikan lagi program ini, dan kita tetap bersama-sama dalam penginjilan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dan ibu bapak sekalian, jika kita semua di sini mau terus mengikuti program KKRI ini, mari masuk aja di akun kami di penginjilan Raja Wali Tim. Ketika Anda masuk di situ, waktu Anda masuk di situ, berarti setiap kali kami live di setiap tahapan, berarti kita langsung terkoneksi di situ dan langsung menyaksikan. Artinya kita akan sama-sama beribadah di situ. Saudara tahu, kami tidak punya motivasi untuk senantiasa membesarkan tim, motivasi untuk supaya banyak yang nonton. Tidak, ini adalah masa pandemi, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, semua hanya untuk Tuhan. Jadi akun yang kami pakai di ini adalah penginjilan jalanan atau penginjilan Raja Wali Tim, atau saya sendiri. Nanti Anda masuk di situ dan kita bersama-sama boleh menyaksikan. Walaupun Anda di rumah, ketika kami live Anda bisa saksikan seperti yang Anda menyaksikan program ini. Banyak yang dari luar negeri, saudara, yang tetap setia dari tahap 1 sampai tahap 108, mereka tetap setia karena di luar negeri banyak yang tidak bisa ibadah. Ketika kami membagikan program ini, mereka senang sekali, saudara, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi, banyak peneguhan-peneguhan terjadi. Terima kasih, saudara, dan doakan terus kami untuk tim ini bergerak terus. Pada hari Jumat nanti kami ada di pusat kota Air Madidi, dan hari Sabtu ada di Mega Mall, depan Mega Mall di pusat kota Manado. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Jika ada sesuatu yang tidak mengenakan, yang senantiasa yang kita lihat di sini mungkin menyinggung ataupun tidak enak di hati, jangan simpan di hati, tapi simpanlah firman yang sudah kita dengar. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.